Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Ketemu lagi di pertemuan kedua pada mata kuliah pajak penghasilan pasal 24. Bagaimana sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah bahas sedikit ya terkait pajak penghasilan pasal 24. Pada kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pajak penghasilan pasal 24. Nah, sebelumnya sedikit mengulas terkait definisi pajak penghasilan 24 ya, yaitu pajak yang terutang atau yang dibayarkan di luar negeri gitu ya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, di mana boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jadi pajak yang terutang atau yang sudah dibayarkan wajib pajak dalam negeri, bayarnya di mana? Di luar negeri. Atas apa? Atas penghasilan yang diterima di luar negeri gitu ya. Nah, itu boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak tersebut di Indonesia, seperti itu. Nah, kenapa boleh dikreditkan? Hal ini untuk menghindari pemajakan berganda. Oke, kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua ya. Waktu itu sudah sampai dengan penggabungan ya. Ini sudah. Kita lanjutkan ke pencatatan transaksi PPh pasal 24. Nah, di sini saat menerima penghasilan dari luar negeri ya. Jadi saat menerima penghasilan dari luar negeri, penghasilan tersebut kita akui sebagai pendapatan dalam hal ini ya. Pendapatan diakui sebesar seluruh pendapatan tersebut. Kemudian untuk pajak yang telah dibayar di luar negeri dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Maksudnya pajak dibayar di muka itu adalah pajak yang dibayar di awal gitu ya. Karena bayarnya di luar negeri. Nanti akan kita perhitungkan pada akhir tahun. Nah, kenapa di sini akhirnya disebut dengan pajak dibayar di muka, seperti itu. Saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan tadi, yang kita sebut atau kita catat sebagai dibayar di muka tadi, akan dibebankan. Walaupun yang boleh dikreditkan mungkin bisa jadi lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Nah, teman-teman masih ingat ya terkait besarnya jumlah yang dikreditkan? Dengan cara menghitung nanti membandingkan tarif pajak yang berlaku di negara luar negeri tersebut dengan di Indonesia. Besaran mana? Ya kan? Kemarin sudah kita pelajari, nanti bisa dilihat dari slide sebelumnya gitu ya. Ketika besaran pajak luar negeri lebih besar daripada Indonesia, maka kita harus menghitungnya. Sehingga berapa jumlah pajak dari luar negeri tersebut yang bisa kita akui atau kita kreditkan terhadap PPh terutang atau seluruh penghasilan di Indonesia. Tetapi ketika tarif pajak luar negeri lebih kecil atau mungkin sama dengan Indonesia, maka jumlah pajak yang dibayar di luar negeri bisa seluruhnya dikreditkan atas seluruh PPh terutang dari penghasilan di Indonesia. Nah, nanti akan kita perjelas dengan contoh-contoh di slide-slide selanjutnya ya. Ilustrasinya untuk penghasilan WP Badan di sini, PT Aceh Darussalam memperoleh penghasilan itu selama tahun 2011 dari dalam dan luar negeri. Yang dari dalam negeri ada 3 miliar ya. Kemudian dari luar negeri juga ada 1,5 M. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 20%, oke. Di sini kita dapat clue ya, tarif pajak di luar negeri sebesar 20%. Perlu saya informasikan bahwa tarif pajak di Indonesia masih berlaku yang 25% ya. Sekarang masih masa transisi sebenarnya ya untuk 2021. Nah, tapi yang kita gunakan asumsi di soal ini adalah masih yang tarif pajak 25% yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ya clue-nya ini, arti tarif pajak luar negeri lebih kecil dibandingkan tarif pajak Indonesia.
Maka pertanyaannya adalah berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Kemudian yang kedua, bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun. Oke, di sini ada jawabannya. Kita akumulasikan penghasilan baik yang dari luar negeri dan juga dari dalam negeri, sehingga ketemu totalnya adalah 4,5 M. Nah, untuk beban PPh badan, ya, tarif yang berlaku di Indonesia adalah 25%, maka 25% ini kita kalikan dengan 4,5 M, ketemu 1.125 juta. Kemudian kita akan mencari, ya, batas maksimum kredit pajak, yaitu ini adalah penghasilan dari luar negeri 1,5 M dibagi dengan total penghasilan neto, ya, ini. Kemudian kita kalikan dengan beban PPh badan, itu sebesar 1.125 juta. Sehingga ketemu batas maksimum kredit pajaknya adalah 375 juta. Oke, bisa dipahami sampai sini, ya. Jadi penghasilan luar negeri dibagi total dikali dengan beban PPh badan, sehingga ketemu batas maksimum kredit pajak. Kemudian untuk mencari beban pajak yang dibayarkan di luar negeri, maka kita ingat bahwa tadi tarif yang berlaku di luar negeri adalah 20%. Maka 20% kali penghasilan dari luar negeri 1,5 M. Ketemulah 300 juta. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa nilai tarif pajak yang berlaku di luar negeri lebih kecil daripada yang di Indonesia. Maka nilai pajak yang dikreditkan adalah sama, ya, dengan pajak yang dibayarkan di luar negeri, yaitu sebesar 300 juta. Oke, ya, jadi perhatikan tarif pajak yang berlaku di luar negeri dan Indonesia. Nanti kemudian bandingkan. Ya, kalau kurang paham bisa dibaca kembali slide sebelumnya, gitu, ya, terkait penghitungan batas maksimum kredit pajak dan nilai pajak yang bisa dikreditkan. Oke, saya lanjutkan. Untuk jurnalnya, ya, jurnalnya pada saat penerimaan penghasilan luar negeri, ya, jadi saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan totalnya tadi 1,5 M, ya, berarti kan kalau pendapatan di jurnal sebelah kredit, ya, kemudian pajaknya adalah 300 juta, tadi sudah kita hitung, sehingga kas yang diterima adalah sebesar 1,2 M. Nah, untuk jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun, ya, tadi beban pajaknya adalah 1.125 juta. Kemudian di sini ada pajak dibayar di muka ini, ya. Pajak dibayar di muka PP pasal 24 300 juta kita kreditkan supaya nilainya menjadi 0, gitu, ya. Karena diakui semua, gitu, ya, bisa dikreditkan semua. Kemudian beban pajak yang belum terbayarkan adalah sebesar 825 juta. Seperti itu. Oke, bisa dipahami di sini, ya. Jadi 825 juta ini diperoleh dari beban pajak, ya, untuk wajib pajak badan tersebut. Kemudian dikurangi atau dikreditkan PP pasal 24 dikreditkan sebesar 300 juta, sehingga masih ada utang pajak sebesar 825 juta. Oke, saya lanjutkan di ilustrasi selanjutnya. Di sini untuk ilustrasi penghasilan wajib pajak orang pribadi. Informasi terkait penghasilan yang terdapat pada ilustrasi sebelumnya kita gunakan kembali, ya, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah Tuan Iskandar Muda. Jadi kita asumsikan penghasilan tadi punyanya Tuan Iskandar Muda, gitu, ya, seorang lajang yang tinggal bersama seorang anak berusia setara SD. Jadi belum menikah dan punya satu tanggungan, gitu, ya. Atas kedudukan Tuan Iskandar Muda sebagai wajib pajak orang pribadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Oke, kita akan lihat di sini total penghasilan netonya tadi 4,5 M. Kemudian PTKP, ya, TK1. Ya, tolong diingat materi PPh pasal 21 kita menghitung PTKP, ya. TK1, kemudian TK0, K1, K0, K2, K3, gitu, ya.
wajib pajak sendiri nilainya 54 juta. Kemudian untuk tanggungan 4,5 juta. Nah, di sini maka nilainya TK1 adalah 58.500.000. Sehingga ketemu PKP-nya, penghasilan kena pajaknya adalah sejumlah ini. Oke, kemudian kita gunakan tarif pasal 17 ya. Coba nanti dicek di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ya. Terkait tarif ya. Pasal 17. Nah, 5% kali 50 juta ya. Kemudian 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, dan terakhir adalah 30% kali sisanya. Ya, sehingga di total ketemunya adalah 1.277.450.000 gitu ya. Oke. Nah, untuk mengetahui batas maksimum kredit pajak, maka 1,5 M dibagi dengan 4,5 M ini diganti dengan ini 1.277.450.000 ya. Jadi 128 ini diganti dengan 1277 sehingga dihitung kembali, hasilnya disesuaikan. Oke ya, hasilnya disesuaikan. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan ini, cuman ada perbedaan gitu ya. Nanti ini dikalikan dengan beban pajaknya tadi ya, kemudian dihitung kembali sehingga ketemu batas maksimum kredit pajak. Beban pajak dibayar di luar negeri ya, tadi sudah kita hitung ya, soalnya sama 20% kali 1,5 M sehingga ketemu 300 juta. Nilai pajak yang dikreditkan ya pastinya kita sudah tahu gitu ya, karena tarifnya lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku di Indonesia gitu ya. Sehingga nilai pajak dikreditkan adalah 300 juta. Oke, selanjutnya ilustrasi rugi fiskal dalam negeri. Selama tahun 2011, PT Malaka memperoleh penghasilan neto dari luar negeri sebesar 2,4 M ya, akan tetapi mengalami rugi fiskal dalam negeri sebesar 1,5 M. Nah, dia dari luar negeri dapat penghasilan sejumlah ini, tapi dari dalam negeri sendiri dia mengalami kerugian gitu ya. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah 30% ya, tarif pajak luar negeri 30%. Oke, ini clue ya. Maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Kemudian pertanyaan selanjutnya sama, bagaimana jurnalnya gitu ya. Oke, untuk penghasilan luar negeri adalah sebesar 2,4 M. Kemudian dikurangi dengan rugi fiskal yang dari dalam negeri sebesar 1,5 M. Ketemu ya, masih ada penghasilan neto sebesar 900 juta. Maka karena masih ada penghasilan neto, kita hitung beban PPh badannya 25% kali 900 juta sehingga ketemu 225 juta. Oke, batas maksimum kredit pajak berarti penghasilan dari luar negeri dibagi dengan total penghasilan neto kali beban PPh badan sehingga ketemu 600 juta. Oke. Beban pajak dibayar di luar negeri adalah 30% kali 2,4 M penghasilan dari luar negeri ketemu 420 juta. Oke, kata kuncinya di sini bahwa tarif pajak luar negeri lebih besar daripada Indonesia. Ya. Tarif pajak luar negeri 30%, tarif pajak Indonesia 25%. Kemudian yang kedua adalah di sini perusahaan dalam negeri mengalami kerugian. Ya, mengalami kerugian. Walaupun mengalami kerugian, tapi masih ada penghasilan neto di mana ini diperoleh dari luar negeri, sehingga menyebabkan masih ada beban PPh badan. Nah, karena di sini tarif pajak yang berlaku di luar negeri lebih besar, maka 420 juta ini tidak bisa kita kreditkan secara keseluruhan. Sehingga berapa yang perlu dikreditkan? Ya, sejumlah beban PPh badan, sehingga tidak terdapat utang pajak gitu ya, karena sudah dibayar. Kita bahasakan adalah dibayar gitu ya, atau karena sudah ada PPh pasal 24 gitu ya, pajak yang dibayarkan di luar negeri. Nah, itu mengurangi beban PPh badan atas penghasilan yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Oke, jadi kata kuncinya tadi ada dua. Yang pertama tarif, yang kedua adalah karena rugi. Nah, kemudian
Karena tarif lebih besar, otomatis tidak semua diakui. Berapa yang diakui? Yaitu sebesar beban PPh badannya. Sehingga menyebabkan pajaknya 0 seperti itu. Oke, kita akan buat jurnalnya ya, karena di sini tidak semua PPh pasal 24-nya dikreditkan, maka ada nilai yang masih harus kita catat gitu ya. Bagaimana pencatatannya pada saat akhir tahun? Yang pertama, saat penerimaan penghasilan luar negeri, saya rasa sama ya caranya. Jadi pendapatan dari luar negeri 2,4 M, kemudian pajak dibayar di muka 420 juta, maka sisanya adalah kas gitu ya, yang diterima oleh si wajib pajak dalam negeri. Saat akhir tahun, maka di sini beban pajaknya 225 juta, kemudian dari PP pasal 24 yang bisa dikreditkan sebesar 225 juta. Oke. Kalau kita hitung di sini masih ada sisa ya, belum balance gitu ya. Debit 420, kreditnya baru 225. Oleh karena itu, untuk menyebabkan PP pasal 24 yang menjadi 0, maka kita kreditkan lagi sebesar 195 juta, dimana debitnya adalah beban pajak seperti itu, sehingga PP pasal 24-nya menjadi 0. Nah, jadi untuk ini yang terakhir adalah untuk membebankan pajak luar negeri yang tidak boleh dikreditkan seperti itu. Ilustrasi selanjutnya adalah ketika penghasilan dari beberapa negara. Ya, selama tahun 2011, PT Indrapura memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 700 juta ya. Dari Australia sebesar 2,750 juta, di mana tarif pajaknya dari 30%, dan dari Ukraina sebesar 250 juta, tarif pajaknya 20%. Berapakah nilai batas maksimum dan nilai yang dapat dikreditkan, kemudian bagaimana jurnalnya? Oke, kita akan lihat jawabannya. Kita akan totalkan terlebih dahulu seluruh penghasilan sehingga ketemu penghasilan netonya. Lanjut kita hitung yang kedua adalah tarif ya, 25% ya, beban PPh badan, tarifnya dari 25% kali total penghasilan neto, ketemu 925 juta. Selanjutnya kita akan menghitung batas maksimum kredit pajak untuk dari masing-masing negara. Yang pertama dari Australia. Dari Australia, maka penghasilan Australia 2,750 juta. Kita bagi dengan total, kita kalikan dengan beban PPh badan, sehingga ketemu 687.500.000. Kemudian yang kedua, kita akan mencari dari batas maksimum kredit pajak Ukraina gitu ya. Dari Ukraina dapat penghasilan 250 juta, kita bagi dengan total penghasilan neto, kita kalikan dengan beban PPh badannya, sehingga ketemu 62.500.000. Oke. Setelah itu kita akan menghitung beban pajak dibayarkan Australia dan di Ukraina ya. Untuk Australia tarifnya 30% kali 2,750, sehingga ketemu 825 juta. Kemudian untuk beban pajak dibayarkan di Ukraina tarifnya 20% kali 250 juta, ketemunya 50 juta. Oke, dari tarif kita sudah bisa menentukan yang mana yang bisa diakui atau dikreditkan secara keseluruhan pajaknya gitu ya. Yang pastinya yang pertama dari Ukraina kan, ya, karena tarifnya 20%. Untuk di Australia kita tidak bisa mengkreditkan sebesar 825 juta yang dibayarkan di sana, tapi kita mengkreditkan sebesar batas maksimumnya ya. Batas maksimumnya di sini 687.500.000. Sehingga nilai pajak yang dikreditkan dari dua negara tersebut sebesar 737.500.000. Oke. Kita akan lanjut pada jurnalnya. Jadi kita buat jurnal saat penerimaan penghasilan dari masing-masing negara ya. Ini pendapatan yang kita peroleh dari Australia, kemudian PPh yang dipotong di sana, kemudian kasnya, itu juga Ukraina, penghasilan dari sana dipotong pajaknya, dan ini kas yang diterima. Nah, pada saat akhir tahun, di sini beban pajaknya adalah 925 juta. Kemudian untuk PPh 24 atau pajak dibayar di muka PPh pasal 24 yang bisa dikreditkan hanya sebesar 737.500.000. Maka masih ada selisih ya antara beban pajak dengan pajak dibayar di muka atau PPh pasal 24 yang dikreditkan.
yaitu sebesar 187.500.000 kita catat sebagai utang pajak gitu ya. Kemudian karena di sini tadi tidak sepenuhnya pajak yang dipotong di Australia bisa dikreditkan, masih ada selisih ya sebesar 137.500.000. Nah, seperti sebelumnya kita masukkan di sini kreditnya 137.500.000, kemudian debitnya adalah beban pajak. Tujuannya adalah untuk membebankan pajak di Australia yang dimana tadi tidak boleh dikreditkan. Selanjutnya, ilustrasi rugi fiskal luar negeri. Selama tahun 2011, PT Demak Bintara memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 1,300 juta ya, 1,3 M ya. Dari negara Meksiko sebesar 1.650 juta. Di mana tarif pajaknya 20% dan dari negara Luxembourg sebesar 2.250 juta bertarif pajak 25%. Diketahui pula bahwa PT Demak Bintara mengalami rugi fiskal senilai 375 juta atas operasi yang dilakukannya di Mongolia. Pertanyaannya adalah sama, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Kemudian yang kedua, bagaimana penjurnalannya? Nah, kita akan hitung ya. Penghasilan dari dalam negeri 1,3 M, penghasilan dari Meksiko, kemudian juga penghasilan dari negara Luxembourg ya. Kemudian untuk Mongolia tadi mengalami kerugian, maka tidak bisa mengurangi penghasilan yang ada, maka di sini kita nolkan seperti itu ya. Jadi ingat, ketika ruginya di luar negeri tidak bisa mengurangi penghasilan, tapi ketika ruginya di dalam negeri maka bisa mengurangi penghasilan, sehingga ketemu total penghasilan neto. Untuk caranya hampir sama ya, beban PPh badan 25% kali total penghasilan neto ketemu 1,7 M gitu ya. Kemudian kita hitung batas maksimum kredit pajak dari dua negara ya, caranya sama, penghasilan dari masing-masing negara kita bagi dengan total penghasilan neto, kemudian kita kalikan dengan beban PPh badan seperti itu, sehingga ketemu ya, ini hasil perhitungannya. Setelah itu kita akan menghitung beban pajak dibayarkan di masing-masing negara. Untuk Meksiko tarifnya 20% kali penghasilan yang diperoleh di Meksiko ya, 1.650 juta ketemu 330 juta. Kemudian untuk Luxembourg 25% kali penghasilan diperoleh di sana ketemu ini. Nah, karena di sini kita lihat tarif pajaknya lebih kecil atau sama dengan yang berlaku di Indonesia, maka nilai pajak yang dibayarkan di dua negara ini bisa kita kreditkan semua, yaitu 330 juta ditambah dengan 562.500.000. Oke, bisa dipahami ya. Jawabannya untuk jurnal ya sama ya caranya. Pendapatan dari masing-masing negara kita hitung di sini ya, kita masukkan di bagian kredit, kemudian pajak yang dibayar di muka PP pasal 24 masing-masing negara, baru debitnya adalah kas. Oke, ini jurnalnya bisa diperbaiki. Ini adalah pajak dibayar di mukanya sebelah debit ya, debit, dan kasnya juga debit. Untuk pendapatan jasa sebelah kredit seperti itu. Kemudian pada saat akhir tahun ya, beban pajaknya 1,7 tadi ya, kemudian pajak dibayar di muka PP pasal 24-nya bisa dikreditkan semua sebesar 892.500.000, dan di sini masih ada selisih antara beban pajak dengan pajak dibayar di muka PP pasal 24. Nah, kita akui sebesar 807.500.000 dengan akun utang pajak seperti itu. Selanjutnya adalah ilustrasi penghasilan berunsur PPh final. PT Kasepuhan memperoleh penghasilan neto selama tahun 2011 dari dalam dan luar negeri. Ini nilainya ya. Kemudian diketahui bahwa tarif pajak luar negeri adalah 15%. Di samping itu diketahui pula bahwa atas penghasilan dalam negeri sebesar ini itu ada penghasilan dari bunga pinjaman sebesar 550 juta, kemudian juga
ada dari pendapatan atas sewa bangunan sebesar 2,350 juta dan hadiah undian sebesar 250 juta. Pertanyaannya sama. Oke, jadi kita akan memilah penghasilan yang ada unsur PPh finalnya harus kita keluarkan. Oke, kita hitung seperti ini dulu ya. Penghasilan luar negeri, kemudian penghasilan dalam negeri, baru kita keluarkan penghasilan yang dikenai PPh final. Yaitu di sini 2,6 M itu diperoleh dari pendapatan atas sewa bangunan, ini PPh final, dan hadiah undian juga PPh final. Maka kita keluarkan ya, kita keluarkan dalam hal ini, maka dikurangi gitu ya, dikurangi dengan PPh final sehingga ketemu total penghasilan netonya adalah 9M. Kemudian untuk beban PPh badan ya, tarifnya 25% kali 9M, ketemulah 2.250 juta. Seperti langkah-langkah selanjutnya ya, batas maksimum kredit, penghasilan dari luar negeri dibagi dengan total penghasilan neto kali beban PPh badan. Kemudian tarif pajak yang di luar negeri berlaku di sini 15% kali penghasilan luar negeri sehingga ketemu 427.500.000. Nah, dari tarif sudah bisa kita ketahui bahwa pajak yang dibayarkan di luar negeri ini bisa kita kreditkan secara keseluruhan seperti itu. Jurnalnya hampir sama ya, ini mohon maaf jadi berantakan ya angkanya. Oke. Di sini kasnya adalah 2.422 juta yang sudah dipotong pajak itu ya, sebesar 427.500.000. Kemudian pendapatan jasa atau dividen ataupun bunga di sini sebesar 2,850 juta. Oke, sambil kita benahi. Ya. Seperti ini ya, sudah tampak rapi. Sehingga kita akan bisa hitung ya untuk akhir tahun gitu ya. Beban pajaknya tadi 2.250 juta, kemudian ada PP pasal 24 yang bisa dikreditkan sebesar 427.500.000. Masih ada selisih sebesar 1.822.500.000. Kita catat sebagai utang pajak seperti itu. Oke, ilustrasi pengurangan pajak luar negeri. Di tahun 2011, PT Kanoman mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2010 sebesar 75 juta, yang semula telah masuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang di tahun 2010. Apakah implikasi atas adanya pengurangan pajak tersebut? Nah, ini seperti ilustrasi yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Jadi pengurangan beban pajak luar negeri akan mengurangi nilai kredit PPh pasal 24 gitu kan. Jadi nilai kredit PPh pasal 24 nya semakin kecil. Nah, ini akan memberikan dampak pajak penghasilan yang telah dibayarkan di tahun 2010 menjadi kurang bayar gitu ya. Menjadi kurang bayar, berarti kan ada selisih yang harus dibayarkan kembali, dalam hal ini sebesar 75 juta. Nah, 75 juta ini akan dibebankan sebagai penambah besaran pajak dalam negeri di tahun 2011 seperti itu. Selanjutnya, PT Majapahit melakukan penanaman modal kepada beberapa perusahaan asing di berbagai negara sebagai bagian dari strategi pemanfaatan idle cash yang dimilikinya. Idle cash itu adalah kas menganggur. Selama tahun 2012, kesemua perusahaan asing tersebut membagikan dividen dengan besaran bervariasi antara 10% sampai 55% dari laba bersih tahun berjalan. Nah, ini informasinya ya. Jadi kurs yang digunakan adalah kurs Menteri Keuangan. Ini pajak yang telah dipotong di masing-masing negara, ini jumlah dividennya seperti itu. Catatan, penghitungan pajak yang telah dipotong di ilustrasi ini tidak menggunakan tarif sebagaimana diatur di P3B dengan ketiga negara. Jadi ini hanya sebagai bentuk ilustrasi ya. Jika diketahui bahwa PT Majapahit memiliki penghasilan dalam negeri sebesar 100 juta. Berapakah batas maksimum kredit PPh 24 masing-masing sumber? Oke, kita akan hitung di sini. Misalnya ini ada penghasilan dalam negerinya 100 juta, kemudian dari luar negerinya, sehingga ketemu total penghasilan netonya sebanyak ini gitu ya.
Baru kemudian kita hitung beban pajak sesuai tarif pasal 17 gitu ya. Selanjutnya kita akan menghitung batas maksimum kredit pajak gitu ya. Masing-masing dari masing-masing sumber, dalam hal ini masing-masing negara. Sehingga ketemu total batas maksimum kredit pajaknya adalah 35.627.750 rupiah. Oke, ini sudah dirupiahkan ya, sudah dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan. Ilustrasi selanjutnya adalah pencatatan transaksi penghasilan luar negeri. PT Waranawata selama tahun pajak berjalan menerima pendapatan bruto dari dalam negeri sebesar 885 juta dan pendapatan sewa dari luar negeri sebesar 240 juta yang telah dikenai pajak penghasilan oleh otoritas setempat. Perusahaan mengeluarkan biaya operasional sebesar 525 juta terkait pendapatan diperolehnya di dalam negeri. Sebagai keterangan tambahan, di sini perusahaan telah membayarkan ada angsuran PP pasal 25 ya, yang akan kita bahas di minggu depan, sebesar 62.500.000. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana PT Waranawata melakukan penjurnalan saat menerima penghasilan dari luar negeri di akhir tahun fiskal jika tarif pajaknya berbeda-beda, ada yang 15%, 25%, ataupun 35%. Oke, ketika di sini kita hitung dulu ya penghasilan netonya gitu ya. 885 juta dikurangi dengan biaya operasional sehingga ketemu penghasilan neto dalam negerinya 360 juta. Kita tambahkan dengan 240 juta itu adalah penghasilan dari luar negeri. Oke. Kemudian baru kita hitung PPh badan sesuai pasal 17 25% kali penghasilan neto. Baru kemudian kita hitung batas kreditnya penghasilan dari luar negeri kita bagi dengan total penghasilan neto kemudian kali dengan PPh badan. Nah, di sini ketika tarifnya 15% maka 15% kali penghasilan dari luar negeri sebesar 36 juta. Maka karena tarifnya lebih kecil daripada tarif yang berlaku di Indonesia, kredit PPh 24-nya sebesar 36 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Ya, saat menerima pangkat pendapatan sewa, kemudian PPh 24 yang dianggap di sini pajak dibayar di muka ya. Kemudian kasnya sebesar ini. Nah, saat akhir tahun beban pajak ini atau beban pajak badan 150 juta. Ada pajak dibayar di muka PP pasal 24 ya, 36 juta ini kredit ya. Bisa diedit, mohon maaf ini nanti bisa digeser sedikit ya. Ini sebelah kredit ya 36 juta, kemudian PPh dibayar di muka pasal 25 di sebelah kredit 62.500.000, sehingga masih ada kekurangan yaitu sebesar 51.500.000 kita catat sebagai utang PPh pasal 29. Nah, ini kalau tarifnya 25% ya. Caranya sama, hanya nilainya 60 juta. Nah, karena tarifnya masih sama dengan Indonesia, maka kita bisa akui semua. Ya, jadi cara pencatatan jurnalnya pun sama, hanya angkanya yang berbeda. Nah, yang membuat perbedaan adalah ketika tarif pajaknya lebih besar daripada tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, ini menyebabkan nilai pajak yang dipotong di luar negeri 84 juta itu tidak bisa kita akui semua, maka yang hanya bisa diakui adalah kredit PPh pasal 24-nya sebesar 60 juta. Nah, ini pada saat menerima penghasilan ya tetap ya pajaknya 84 juta. Namun pada saat akhir tahun yang diakui adalah yang bisa dikreditkan itu ya sebesar 60 juta. Ini PPh pasal 25 sehingga menyebabkan masih ada utang PPh 29. Nah, kita harus mencatat pajak luar negeri yang belum dibebankan dalam ini atau tidak bisa dikreditkan itu sebesar 24 juta. Kemudian debitnya adalah beban pajak ini. Ya, jadi pencatatannya hampir sama dengan ilustrasi sebelumnya. Intinya hampir sama ya, hanya variasi kasus saja gitu ya. Begitu juga ketika nanti teman-teman membaca di PMK-nya ya, PMK terkait dengan tata cara pelaksanaan PPh pasal 24 ya. Hanya di sana penambahannya ketika wajib pajak itu ada pemisahan harta menyebabkan adanya perbedaan pencatatan antara suami dan istri seperti itu. Silakan nanti bisa dibaca